Pernikahan Ryan dan Susan seharusnya menjadi babak baru dalam kehidupan mereka. Sebuah awal yang penuh harapan, sebuah perjalanan cinta yang dipenuhi janji-janji manis. Keduanya baru saja melangsungkan pernikahan sebulan yang lalu, dan meski masih dalam fase bulan madu, segalanya terasa begitu sempurna. Ryan, seorang pegawai swasta di perusahaan media besar, dengan karir yang mapan dan masa depan yang cerah, merasa telah menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Sementara Susan, istrinya, seorang guru taman kanak-kanak, penuh dengan kasih sayang dan perhatian. Mereka saling melengkapi satu sama lain. Ryan merasa bahwa inilah awal dari kehidupan bahagia yang telah lama ia impikan. Namun, semakin lama, sesuatu yang ganjil mulai mengganggu pikirannya. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan pasti, tapi hadir dalam setiap sudut kehidupan rumah tangga mereka. Susan yang dulu selalu ceria, penuh semangat, dan tak pernah kehabisan kata-kata kini tampak berbeda. Perubahan itu tak begitu kentara pada awalnya. Namun seiring berjalannya waktu, Ryan merasa ada jarak yang semakin menjauhkan mereka. Ada sesuatu yang Susan sembunyikan, dan itu bukan sekadar masalah keseharian yang biasa terjadi dalam pernikahan muda. Ryan mulai melihat perubahan fisik pada diri Susan. Kesehatannya yang mulai menurun, penampilannya yang semakin suram, dan sikapnya yang lebih pendiam. Semua itu tak luput dari perhatian Ryan. Ia mencoba untuk mengajak Susan berbicara, berharap bisa membantu, memberi dukungan, apalagi setelah pernikahan mereka yang baru berjalan singkat. Namun, Susan justru menghindari percakapan tersebut. Setiap kali Ryan mengajukan pertanyaan tentang kesehatannya, tentang perasaan dan kondisi tubuhnya, Susan selalu memberi jawaban yang samar. Ia mengalihkan pembicaraan, atau bahkan menghindar dengan alasan capek atau sibuk. Hari-hari berlalu, dan rasa penasaran Ryan semakin membesar. Ia merasa seperti ada sebuah dinding tak terlihat yang mulai menghalangi mereka berdua. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan perasaan aneh ini, kecuali sebuah firasat yang merasuki pikiran Ryan setiap kali ia melihat Susan duduk termenung, atau menatap kosong keluar jendela. Ryan pun mulai memutuskan untuk meminta bantuan profesional. Ia tahu bahwa Susan membutuhkan perhatian medis, dan ia tak ingin membiarkan hal ini semakin berlarut-larut. Ryan menghubungi Bu Rani, seorang dokter yang sudah lama dikenal keluarga mereka. Bu Rani adalah seorang wanita parubaya yang sudah berpengalaman dalam bidang kedokteran. Ia pernah beberapa kali membantu keluarga Ryan dalam masalah kesehatan. Ryan merasa nyaman dengan Bu Rani, dan itu sebabnya ia memutuskan untuk meminta bantuan dokter tersebut untuk memeriksa keadaan Susan. Ketika Bu Rani datang, suasana rumah yang tadinya tenang mendadak berubah mencekam. Ketegangan terasa begitu kuat di udara. Susan duduk di ruang tamu, wajahnya semakin pucat. Ryan berdiri di sampingnya, menatap istrinya yang tak seperti biasanya. Ia merasa khawatir, namun juga bingung, tak tahu harus bertindak apa. Setelah melakukan pemeriksaan, Bu Rani mendekati Ryan dengan wajah serius. "Ryan," kata Bu Rani perlahan, seolah ragu untuk mengucapkan kata-kata selanjutnya. Ryan menatapnya dengan cemas. "Susan, dia sedang hamil." Dunia Ryan seakan berhenti berputar seketika. Kata-kata itu terasa seperti guntur yang menggelegar di telinganya. "Hamil, tapi kami baru menikah 1 bulan yang lalu. Kenapa bisa seperti ini?" Ryan mencoba mencerna informasi tersebut, tapi semuanya terasa begitu kabur. Kebingungannya semakin melanda dirinya. Ryan menatap Susan dengan tatapan penuh tanya, namun wajah istrinya, yang pucat dan hening seolah tak memberi jawaban apapun. Suasana semakin mencekam. Susan menundukkan kepala, tak sanggup menatap Ryan. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan itu adalah sebuah pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ryan merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Susan. Tanpa sadar, tangannya mulai gemetar. Ia ingin tahu, ingin mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Namun, apa yang ia dengar selanjutnya membuat jantungnya serasa terhenti. "Susan," suara Ryan bergetar, mencoba menemukan kekuatan dalam dirinya. "Jadi,
Siapa yang menghamili kamu? Susan terdiam sejenak. Bibirnya bergetar, dan air mata terus mengalir di pipinya. Ia menatap Ryan dengan pandangan penuh penyesalan. Dalam hati Ryan, segala macam dugaan mulai muncul. Namun tak ada yang bisa mempersiapkannya untuk jawaban yang akan keluar dari mulut Susan. Akhirnya, setelah beberapa saat hening yang terasa begitu lama, Susan membuka mulutnya. Ryan, aku minta maaf. Anak ini bukan anakmu, kata Susan dengan suara yang terhambat, suaranya hampir tenggelam dalam isak tangis. Ryan merasa tubuhnya seperti dibekukan. Wajahnya berubah pucat, dan dadanya sesak. Ini seperti sebuah tamparan keras yang datang begitu mendalam. Apa yang baru saja dikatakan Susan? Ini tak mungkin. Tentu saja ini tidak benar. Lalu ini anak siapa? Suara Ryan terdengar pecah, hampir tak bisa menahan amarah dan kebingungannya. Susan menunduk, tangannya yang gemetar menutupi wajahnya. Air mata terus mengalir tanpa henti. Anak ini adalah hasil dari hubunganku dengan Revan, kakakmu. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam dada Ryan. Selama ini Ryan menganggap Revan sebagai saudaranya yang paling dekat, ternyata telah terlibat dalam hubungan terdalam dengan istrinya sendiri. Hati Ryan seperti dihantam palu, seakan seluruh dunia yang dibangunnya selama ini runtuh seketika. Kepercayaan yang ia bangun bertahun-tahun, kehormatan yang ia pegang teguh sebagai seorang kakak, kini hancur dalam sekejap. Ryan merasa tubuhnya bergetar hebat. Apa yang ia dengar benar-benar mengoyak hatinya. Ia merasa terjebak dalam pusaran kebohongan, perasaan dikhianati yang begitu dalam. Semua kenangan tentang Revan yang selama ini ia anggap sebagai saudara terbaik, kini terasa seperti sampah yang terbuang. Dan Susan, wanita yang ia nikahi dengan penuh cinta dan harapan, ternyata menyembunyikan segalanya dari dirinya. Dengan pandangan yang kosong, Ryan perlahan-lahan mundur menjauh dari Susan, tubuhnya seperti terhuyung. Kakakku, Susan, kalian, Ryan tak bisa melanjutkan kalimatnya. Emosi yang bertumpuk begitu besar. Ia ingin marah, menangis, bahkan mungkin menghancurkan segala sesuatu yang ada di depannya, tetapi tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan bagaimana perasaan hatinya saat itu. Di saat itu juga, Ryan tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Kepercayaan yang ia miliki hancur. Cinta yang ia bangun dengan Susan berubah menjadi sebuah kebohongan yang tak termaafkan. Sebuah kebenaran yang begitu pahit, yang akan membawanya pada sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan keraguan, penyesalan, dan pencarian jati diri. Ryan berdiri di tengah ruang tamu yang dulu penuh dengan tawa dan kenangan manis. Tapi sekarang, setiap sudut rumah itu terasa asing, seolah-olah ia berada di dunia yang berbeda, tempat di mana segala sesuatu yang dulu ia percayai kini telah runtuh menjadi serpihan-serpihan tak berarti. Tanah di bawahnya, yang dulu terasa kokoh, kini mulai retak, seakan tak lagi mampu menopang beban yang begitu berat. Ryan menatap Susan dengan mata yang penuh kemarahan dan kesedihan. Hatinya seolah dipenuhi dengan luka yang tak bisa lagi ia sembuhkan. Revan, kakakku, gumamnya, kata-kata itu meluncur dari bibirnya dengan suara yang hampir tak terdengar, namun begitu tajam dan penuh amarah. Setiap suku kata yang terucap bagaikan pisau yang mengiris jantungnya lebih dalam lagi. Susan hanya bisa menundukkan kepala. Air mata yang tak bisa lagi ia tahan mengalir deras di pipinya, namun rasa penyesalan itu sudah terlambat untuk mencegah kehancuran yang telah terjadi. Ia ingin menjelaskan, ingin menyampaikan bahwa semua itu bukanlah sesuatu yang ia rencanakan, tapi kata-kata yang terucap dari bibir Ryan seperti dinding yang menghalangi setiap kata yang ingin ia ucapkan. "Kenapa, Susan? Kenapa kamu lakukan ini?" teriak Ryan, suaranya bergetar, namun penuh dengan amarah yang membara. Setiap kata itu bagaikan petir yang menyambar, menghancurkan segala hal yang ada di sekitarnya. Kepercayaan yang pernah ia berikan kepada Susan, begitu juga kepada Revan, kini hancur lebur dalam sekejap. Susan menghela napas panjang, mencoba untuk meredakan ketegangan yang memuncak. Ia tahu bahwa kata-kata apapun yang keluar dari mulutnya tidak akan bisa menghapus pengkhianatan yang telah terjadi.
Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Semua itu dimulai begitu saja. Aku tidak bisa mengendalikannya, katanya dengan suara yang serak, seolah-olah kata-kata itu terasa begitu berat untuk diucapkan. Namun, meskipun Susan berusaha menjelaskan, bagi Ryan, itu semua tidak berarti apa-apa. Ia tak bisa lagi melihatnya dengan cara yang sama. Begitu banyak kenangan yang ada, begitu banyak janji yang telah mereka buat bersama, tapi kini semua itu seperti ilusi yang hancur dalam sekejap. Ryan merasa seperti dirinya tengah terperangkap dalam jebakan yang ia buat sendiri, di mana tidak ada jalan keluar yang bisa mengembalikan hidupnya seperti semula. Dia sering mendengar cerita tentang hubungan yang rusak karena pengkhianatan, tentang bagaimana cinta bisa berubah menjadi kebencian, tentang bagaimana dua orang yang saling mencintai bisa begitu mudahnya menghancurkan hidup satu sama lain. Dulu, dia hanya bisa mengangguk dan merasa kasihan pada mereka yang terjebak dalam situasi seperti itu. Tapi kini, ia merasakannya sendiri. Pengkhianatan itu bukan hanya datang dari orang yang ia cintai, tapi juga dari orang yang selama ini ia anggap sebagai bagian dari dirinya, saudaranya sendiri, Revan. Sejenak, Ryan merasa kosong. Ia merasa seperti semua yang telah ia bangun selama ini telah runtuh, seperti sandiwaranya telah berakhir. Ia memandang Susan yang masih terisak di hadapannya, namun kali ini, ia tidak bisa lagi merasakan empati. Sebelumnya, ia selalu berusaha untuk memahami setiap kesulitan yang dihadapi Susan. Tapi kini, perasaan itu telah digantikan oleh kebencian yang membara. Aku tidak bisa bersama orang yang mengkhianatiku seperti ini, kata Ryan, suaranya bergetar, namun mantap. Setiap kata itu mengandung kekuatan untuk memutuskan segala sesuatu yang dulu pernah ia miliki. Tidak hanya perasaan cinta, tapi juga kepercayaan, harapan, dan impian masa depan yang pernah mereka susun bersama. Semua itu kini hancur, tak ada yang tersisa. Susan mencoba untuk mendekat, ingin memohon, ingin menjelaskan lebih lanjut, namun Ryan sudah tidak bisa lagi melihatnya. Wajahnya begitu terasa asing, seolah-olah dia melihat seseorang yang bukan lagi Susan yang ia kenal, yang dulu ia cintai. Ia berbalik, langkahnya terasa begitu berat, namun setiap langkah yang ia ambil menjauh dari Susan adalah langkah menuju kebebasan yang ia impikan, meski kebebasan itu datang dengan harga yang begitu mahal. Ryan, tolong, jangan pergi. Susan berusaha menggapai tangan Ryan, tetapi dia sudah terlalu jauh. Kata-katanya terhenti, tak ada lagi yang bisa ia katakan. Semua permohonan itu kini terasa kosong. Ryan, pria yang dulu ia kenal dengan segala kelembutannya, kini telah berubah menjadi sosok yang sangat asing baginya. Perpisahan ini sudah tak terelakkan lagi. Ryan berjalan keluar dari rumah itu dengan hati yang hancur. Setiap langkah terasa semakin berat, dan setiap detiknya membawa dirinya semakin jauh dari segala yang pernah ia cintai. Begitu keluar dari pintu, Ryan merasakan angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Udara malam terasa menusuk hingga ke tulang, namun rasa dingin itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekosongan yang kini menghantui hatinya. Rumah yang dulu ia anggap sebagai tempat teraman, kini hanya menjadi kenangan yang pahit. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kedamaian yang ia rasakan. Ryan berhenti sejenak di depan rumah, menatap pintu yang kini tertutup rapat di belakangnya. Ia tak tahu harus kemana, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Yang ia tahu hanya satu, hidupnya kini telah berubah selamanya. Begitu banyak pertanyaan yang memenuhi pikirannya. Bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Bagaimana bisa kepercayaannya dihancurkan oleh orang-orang yang paling ia percayai? Ia berjalan menyusuri jalanan sepi, langkahnya terasa seperti berjalan dalam mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Semua yang ada di sekitarnya tampak kabur. Dunia ini terasa jauh lebih dingin dan asing dibandingkan sebelumnya. Ryan merasakan seolah-olah ia sedang kehilangan arah, seperti layaknya seorang pelaut yang terdampar di tengah samudera yang luas tanpa peta atau kompas untuk menunjukkan jalan pulang. Perpisahan itu bukan hanya mengakhiri hubungannya dengan Susan. Ia tahu, dengan perpisahan itu, ia juga kehilangan sesuatu yang lebih besar,
sesuatu yang tidak bisa ia sentuh atau lihat, tetapi sesuatu yang telah ia rasakan sepanjang hidupnya. Sebuah kepercayaan. Ketika kepercayaan itu hilang, dunia seakan-akan kehilangan maknanya. Tidak ada lagi yang bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Ryan tahu, perjalanan hidupnya kini telah memasuki babak baru, babak yang penuh dengan luka, penyesalan, dan kebingungan. Tapi, seperti yang ia tahu, hidup harus terus berjalan, meskipun kadang-kadang kita merasa terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Saat Ryan melangkah semakin jauh dari rumah itu, ia tak bisa lagi menahan air matanya. Ia ingin menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Semua perasaan itu terasa begitu berat, begitu mendalam. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit ini, tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya. Perpisahan ini adalah awal dari perjalanan baru, meski jalan yang harus ia tempuh penuh dengan kesendirian dan kebingungan. Ryan tahu, pada akhirnya, ia harus belajar untuk hidup dengan luka ini, untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang kini menyelimuti hidupnya. Tapi yang jelas, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Perjalanan ini, perjalanan yang penuh dengan pengkhianatan, telah dimulai, dan Ryan tahu bahwa ia harus melangkah maju, meskipun langkah itu terasa sangat berat. Ryan menatap kosong layar komputer di mejanya. Di luar jendela kantor, hujan rintik-rintik menyapa dengan lembut, seakan alam ikut merasakan keresahan di hatinya. Beberapa kali ia menekan tombol keyboard, namun kata-kata yang ingin ia tuangkan seakan tersekat di tenggorokan. Tidak ada yang bisa mengungkapkan seberapa sakit perasaan yang tengah ia rasakan. Bahkan pekerjaan yang selalu menjadi pelarian, kini tidak mampu mengusir bayang-bayang kenangan tentang Susan yang terus menggelayuti pikirannya. Ryan tahu, hidup harus terus berjalan. Dia selalu mengingat kalimat itu, seperti mantra yang ia ulang-ulang setiap hari. Namun, perasaan itu, rasa sakit yang begitu dalam, seringkali membuatnya merasa hampa. Ia berusaha keras untuk tidak melihat ke belakang, berusaha untuk tidak terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Namun, saat ia menutup mata, Susan ada di sana. Wajahnya, tawa kecilnya, sentuhan lembut tangannya. Semua hal tentang Susan seolah melekat erat dalam dirinya, meskipun ia sudah berusaha keras untuk melepaskannya. Bertahun-tahun sudah berlalu sejak kejadian itu. Kejadian yang memaksa Ryan untuk menutup hati dan menerima kenyataan bahwa cinta yang ia harapkan tak pernah benar-benar ada. Susan telah memilih orang lain, meninggalkannya dengan alasan yang sampai kini tidak bisa ia pahami. Bahkan setelah sekian lama, Ryan masih berusaha untuk melupakan, meskipun terkadang ia merasa seolah kenangan itu akan terus mengikuti, tak pernah bisa lepas. Di sisi lain, kehidupan Susan berjalan dengan cara yang berbeda. Setelah keputusan besar yang ia ambil untuk meninggalkan Ryan dan menikah dengan Revan, Susan merasa bahwa dia telah menemukan jalan yang benar. Revan, lelaki yang dulu ia anggap sebagai penyelamat, seseorang yang menawarkan cinta dan perhatian yang tak ia dapatkan dari Ryan, menjadi pilihan akhirnya. Namun, kebahagiaan yang ia harapkan ternyata hanya bertahan dalam waktu yang singkat. Revan yang dahulu begitu hangat dan penuh perhatian perlahan berubah. Perubahan itu dimulai dengan hal-hal kecil, jarang menghubungi, semakin sering menghabiskan waktu di luar rumah, dan yang paling mencolok, ketidakpeduliannya terhadap Susan dan Revi. Semua itu membuat hati Susan mulai ragu. Mungkin, pada akhirnya, dia hanya menjadi pengisi kekosongan dalam hidup Revan, sesuatu yang hanya ada sementara, bukan bagian dari hidup yang nyata. Lama-kelamaan, Revan semakin menjauh, seakan dunia mereka hanya sekadar ilusi yang cepat memudar. Susan yang merasa terjebak dalam kebingungannya mulai menyadari satu hal yang pahit, cinta Revan tidak pernah sebesar yang ia bayangkan. Cinta itu tidak pernah benar-benar ada. Dan ketika Revan akhirnya pergi begitu saja, tanpa penjelasan yang memadai, Susan merasa seperti seseorang yang dibuang begitu saja. Hatinya kembali hancur, jauh lebih dalam dari sebelumnya. Ia merasa seolah tak pernah bisa menemukan tempat di dunia ini. Keduanya, Ryan dan Revan, mungkin telah berjanji akan selalu ada,
namun kenyataannya adalah mereka hanya meninggalkan luka yang semakin dalam. 3 tahun telah berlalu sejak Revan meninggalkan Susan, namun ia merasa seperti baru saja terjadi. Dunia Susan kini berubah menjadi kosong. Kehidupan yang dulu penuh dengan harapan dan impian kini terasa hampa. Ada kalanya ia bertanya-tanya, mengapa semua ini harus terjadi padanya? Mungkin tak ada jawaban pasti untuk pertanyaan itu, namun kenyataan yang ada adalah dia kini harus belajar untuk bangkit, meskipun terasa mustahil. Namun, di tengah-tengah kekosongan itu, ada sesuatu yang tak bisa Susan pungkiri, perasaan bersalahnya terhadap Ryan. Entah kenapa, meskipun ia telah menikah dengan Revan, ingatan tentang Ryan tak pernah sepenuhnya hilang. Dia tahu, ia telah mengkhianati seseorang yang dulu sangat mencintainya, dan rasa itu selalu menghantuinya. Tetapi, apakah ia bisa kembali kepada Ryan setelah semua yang terjadi? Apakah Ryan akan menerima dirinya lagi, setelah semua luka yang ia tinggalkan? Pikirannya pun kembali terhenti pada titik yang sama, kenapa dia harus merasa bersalah. Tapi, setiap kali ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa dia tidak bersalah, ada suara kecil yang berkata sebaliknya. Apakah ia masih bisa memperbaiki semuanya? Apakah mungkin ada kesempatan kedua untuk cinta yang sudah terluka begitu dalam? Di dunia yang penuh dengan pilihan ini, Susan dan Ryan masing-masing sedang berjuang dengan cara mereka sendiri untuk menemukan jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti hati mereka. Ryan, meskipun terluka dan kecewa, berusaha untuk melupakannya, berusaha menemukan kebahagiaan dalam hidup yang telah ia pilih. Sementara itu, Susan, yang telah terluka 2 kali, berjuang dengan perasaan bersalah dan rasa kehilangan yang mendalam. Apakah mereka akan bertemu lagi? Apakah cinta yang pernah ada antara mereka masih bisa dipulihkan? Mungkin jawabannya tak akan ditemukan dalam waktu dekat. Mungkin mereka harus belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup membawa mereka ke arah yang berbeda. Namun, satu hal yang pasti adalah perasaan itu, perasaan yang pernah ada antara mereka, perasaan yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Bahkan jika waktu dan jarak mencoba untuk menghapusnya, kenangan itu tetap akan ada, selalu ada, seperti luka yang tak pernah sembuh. Dan dalam keheningan malam, ketika hati mereka berdua terbangun dari keterpurukan, mereka akan tahu bahwa cinta mereka, meskipun terluka, tidak pernah benar-benar mati. Di tengah kegelapan hatinya, Susan terdiam di balik jendela, menatap hujan yang turun dengan derasnya. Setiap tetes yang jatuh dari langit terasa seolah mewakili rasa penyesalan yang menyesakkan dadanya. Di ruang kosong yang hampir tak bersuara itu, hanya ada suara detak jam yang mengiringi pikirannya yang penuh kegelisahan. Hujan yang tidak kunjung berhenti menggambarkan betapa lamanya waktu berlalu, namun perasaan ini tetap saja membekas. Di tengah kesunyian malam, dia menyadari satu hal yang tak bisa lagi dia pungkiri, dia sangat merindukan Ryan. Ryan, pria yang dulu pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Meskipun perasaan itu telah terhalang oleh waktu dan jarak, tak bisa dipungkiri bahwa cinta yang pernah mereka miliki masih ada di sana, terpendam dalam-dalam. Ryan yang dulunya selalu ada untuknya, yang dulu tak pernah ragu untuk memberi kehangatan di setiap langkah mereka bersama. Namun, kehadiran pengkhianatan yang tak terelakkan meruntuhkan semua yang telah mereka bangun. Susan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir seperti ini, sendiri, penuh penyesalan, dan dikelilingi oleh bayang-bayang kesalahan yang telah dia buat. Ryan, suara hatinya berbisik lirih, mencoba memanggil nama yang selalu terdengar begitu dekat, meski kini terasa seperti kenangan yang jauh. Beberapa tahun yang lalu, Ryan meninggalkannya. Bukan karena kebencian atau pertengkaran besar, tetapi karena pengkhianatan yang datang dari arah yang tak terduga. Ketika Susan akhirnya menyadari betapa dalamnya luka yang ditinggalkan, semuanya sudah terlambat. Dia sudah terlalu jauh, dan meski hatinya ingin memperbaiki semuanya, kenyataan selalu mengingatkannya bahwa ada hal-hal yang tak bisa diperbaiki lagi. Namun, dalam kesendirian yang menyelubungi dirinya, Susan merasa bahwa ada yang hilang. Bagaimana bisa dia begitu bodoh?
Kenapa baru sekarang dia menyadari betapa berharganya Ryan dalam hidupnya? Tidak ada yang bisa menggantikan kehadirannya. Tidak ada orang lain yang bisa memberikan kehangatan yang sama, perhatian yang sama, atau cinta yang sama seperti yang diberikan Ryan. Sekalipun begitu banyak waktu yang telah berlalu, dan meskipun dia berusaha untuk melupakan, rasa itu tetap ada. Seperti bayangan yang terus mengikuti langkahnya, tak peduli seberapa keras dia berlari. Kenapa? Kenapa aku harus kehilangan dia? Tanyanya dalam hati, merasa cemas dan tak berdaya. Namun, kenyataan hidup tak selalu sesederhana yang diinginkan. Kekecewaan dan penyesalan adalah bayang-bayang yang terus membuntutinya, mengingatkan dia pada keputusan yang telah membuatnya kehilangan segalanya. Susan sering bertanya-tanya, apa yang seharusnya dia lakukan saat itu? Apa yang akan terjadi jika dia tidak membuat pilihan yang salah? Akankah semuanya berbeda? Pikirannya terus melayang, kembali ke saat-saat bersama Ryan. Mereka pernah merasakan cinta yang begitu dalam. Kepercayaan yang mereka bangun, harapan yang mereka pupuk bersama, semua itu terasa begitu nyata. Namun, keegoisan dan kesalahan sendiri yang menyebabkan semuanya hancur. Dan kini, hanya penyesalan yang tersisa. Ryan, meskipun pernah terluka, ternyata tidak pernah benar-benar menghilangkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap Susan. Seiring berjalannya waktu, dia pun menemukan bahwa meskipun dia telah berusaha melupakan, ada bagian dari dirinya yang masih peduli. Itulah yang membuatnya tersiksa. Meski Susan telah membuat kesalahan yang sangat besar, ada bagian dalam dirinya yang tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka pernah memiliki sesuatu yang indah. Ketika mendengar kabar tentang keadaan Susan, rasa iba muncul dalam hati Ryan. Dia tahu bahwa wanita itu sedang dilanda penderitaan. Dia tahu betapa besar rasa sesalnya. Meski begitu, apakah dia harus kembali? Apakah itu langkah yang tepat, atau justru akan membuka luka lama yang seharusnya sudah sembuh? Ryan selalu percaya bahwa cinta adalah tentang memberi dan menerima, tentang saling melengkapi, dan tentang belajar untuk saling memaafkan. Namun, ketika pengkhianatan datang, semuanya menjadi lebih rumit. Pengkhianatan bukan hanya mengubah hubungan mereka, tapi juga mengubah cara pandang Ryan terhadap Susan. Dia merasa dikhianati, merasa bahwa segala yang mereka jalani selama ini telah dibangun di atas kebohongan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, dia juga menyadari bahwa dalam hatinya, Susan masih memiliki tempat yang spesial. Dia sering berpikir, apakah mungkin cinta yang dulu mereka miliki bisa tumbuh kembali? Ataukah rasa sakit itu terlalu dalam untuk bisa disembuhkan? Ryan tahu bahwa jika dia memutuskan untuk kembali, semuanya tidak akan seperti dulu lagi. Ada banyak hal yang telah berubah, dan banyak kenangan yang kini terasa penuh dengan rasa sakit. Tapi di sisi lain, dia merasa bahwa jika dia tidak mencoba lagi, dia akan menyesal seumur hidup. Pada malam yang sama, Susan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia merasa sangat lelah dengan penyesalan dan kesedihan yang selalu menghantuinya. Di luar, hujan mulai mereda, memberikan sedikit ketenangan di dalam hatinya yang penuh kegelisahan. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengubah keadaan ini sekarang, semuanya akan semakin terlambat. Mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya. Ryan, bisiknya lagi, kali ini dengan tekad yang lebih kuat. Aku harus melakukannya. Aku harus meminta maaf. Dia tahu bahwa apa yang akan dia lakukan bukanlah hal yang mudah. Tapi dia juga tahu, jika tidak melakukannya sekarang, dia akan hidup dengan penyesalan yang tak pernah berujung. Dia harus mencoba, meski hasilnya belum tentu seperti yang dia harapkan. Dengan gemetar, Susan mengambil ponselnya. Jari-jarinya terasa kaku, namun dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama. Langkah yang sudah terlalu lama dia tunda. Pesan singkat tertulis di layar ponselnya, kata-kata yang sulit untuk diucapkan namun harus disampaikan. Ryan, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal. Dengan hati yang berat, dia menekan tombol kirim. Ryan, yang tengah duduk di ruang kerjanya, terkejut melihat pesan dari Susan yang tiba-tiba muncul di layar ponselnya. Hatinya berdebar-debar.
Suara bisikan kecil dalam dirinya menyuruhnya untuk tidak membalas, untuk terus maju dengan kehidupannya yang baru. Namun, ada juga suara lain yang memanggilnya untuk kembali, untuk memberi kesempatan kepada apa yang sudah lama hilang. Dia melihat pesan itu sekali lagi. Tidak mudah untuk memaafkan, terutama ketika pengkhianatan itu begitu dalam. Namun, di dalam hatinya, dia merasa bahwa mungkin ada hal lain yang lebih penting dari sekadar kebanggaan dan rasa sakit yang telah terjadi. Mungkin, cinta yang dulu ada bisa ditemukan kembali, dengan cara yang berbeda. Dengan ragu, dia membalas pesan itu. Susan, aku juga merasa sama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku siap untuk mencoba lagi. Tidak ada jaminan, tapi aku akan berusaha. Untukmu, dan untuk Revi. Mendapatkan balasan dari Ryan, hati Susan merasa lega dan penuh harapan. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, dan banyak yang perlu diperbaiki. Namun, langkah pertama telah diambil. Mereka berdua tahu, meskipun segalanya terasa sulit, mereka harus mencoba untuk memulai lagi. Bukan hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk Revi, anak yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ryan telah memilih untuk menerima Susan kembali ke dalam hidupnya, meski rasa pengkhianatan masih mengendap di hatinya. Pengkhianatan itu bukanlah hal yang mudah dilupakan, bukan sekadar kesalahan kecil yang bisa dimaafkan begitu saja. Susan, yang dulu adalah istrinya, telah berkhianat dengan kakaknya sendiri, Revan. Hubungan yang penuh cinta itu hancur seketika oleh kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh Ryan. Namun, meski hatinya hancur, Ryan memutuskan untuk memberi kesempatan kedua kepada Susan, mengabaikan luka yang ada di dalam dirinya. Seakan menginginkan sebuah perbaikan yang tak pernah datang, ia memilih untuk melupakan masa lalu dan kembali merajut masa depan bersama wanita itu. Bukan hanya Susan yang ia terima, tetapi juga Revi, anak dari Revan. Tanpa ragu, Ryan mencintai Revi dengan kasih sayang yang sama seperti anak kandungnya sendiri. Keputusan ini, meski terasa berat di awal, perlahan mulai menjadi rutinitas. Mereka membentuk keluarga kecil yang penuh dengan kekosongan, dengan harapan bahwa waktu akan mampu menyembuhkan segala luka. Tapi, bagaimanapun juga, ada kalanya waktu hanya berfungsi untuk menutupi, bukan menghapus, kenangan yang menyakitkan. Setelah sekian lama berjalan, kehidupan mereka terasa semakin damai, meskipun tidak pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalu yang membayangi setiap keputusan yang diambil. Ryan merasa, entah mengapa, ada sesuatu yang kurang. Ia merasa seakan-akan ada bagian dari dirinya yang tidak pernah bisa sepenuhnya kembali utuh. Susan, meskipun sudah kembali, tetap tak mampu mengembalikan kedamaian hati yang pernah dimiliki Ryan. Pengkhianatan itu, meski sudah dimaafkan, tetap terpatri dalam ingatan, seperti sebuah noda yang tidak dapat dihapuskan. Namun, segala sesuatunya berubah begitu cepat pada suatu pagi yang cerah. Tak ada yang menyangka bahwa hidup mereka akan terguncang oleh sebuah tragedi yang begitu tiba-tiba. Ryan, yang baru saja keluar dari rumah menuju kantor, terlibat dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang fatal. Mobilnya terguling setelah menabrak sebuah truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Kejadian itu begitu cepat, tak ada waktu bagi siapapun untuk mencegahnya. Dan saat berita itu sampai ke Susan, dunia wanita itu seakan runtuh seketika. Susan terdiam, seluruh tubuhnya terasa lemas, seolah seluruh kehidupan yang dibangun bersama Ryan, semua mimpi yang sempat mereka rajut, tiba-tiba hancur dalam sekejap mata. Tangisannya tak kunjung reda, ia merasa bersalah, sangat bersalah. Mungkin, jika saja ia tidak kembali pada Ryan, jika saja ia tidak mengkhianatinya dengan Revan, mungkin tragedi ini tidak akan terjadi. Ia merasakan beban penyesalan yang begitu besar, seakan dunia sekitarnya ikut runtuh bersama kehilangan yang dialaminya. Kepergian Ryan membawa dampak yang sangat besar bagi Susan dan Revi. Mereka yang dulu memiliki harapan untuk membangun masa depan bersama kini hanya bisa hidup dalam bayang-bayang kenangan yang tak lagi bisa diraih. Revi,
yang selama ini dianggap sebagai anak oleh Ryan, kini harus menerima kenyataan bahwa pria yang ia anggap sebagai ayah itu sudah tiada. Susan, yang sudah berjuang melawan rasa bersalah selama ini, kini harus menanggung hidup tanpa Ryan di sisinya. Ia berusaha untuk tetap bertahan, untuk memberikan kehidupan yang baik bagi Revi, meskipun hatinya hancur. Ia tak tahu apakah dia bisa benar-benar memaafkan dirinya sendiri atau tidak. Tetapi, yang pasti, kehilangan Ryan mengajarkan satu hal, bahwa kebahagiaan yang dibangun di atas pengkhianatan dan kebohongan hanya akan berakhir dengan penderitaan yang tak terhingga.